Sobat MOS, kembali lagi bersama saya Syadi di MOS Stock of the Week, di mana kita akan berbagi informasi hangat seputar pasar saham, obligasi, update emiten, dan pasar global dan regional terkini. Pertama-tama, kita akan membahas tentang sentimen apa saja yang menggerakkan pasar di minggu lalu. Dimulai dari headline inflation dari Amerika Serikat yang tidak berubah secara man-on-man atau dibandingkan dengan bulan lalu di bulan Oktober kemarin. Namun turun drastis secara tahunan di mana inflasi Amerika turun dari 3,7% ke 3,2% di bulan Oktober tahun 2023 kemarin, didorong oleh penurunan harga gas yang cukup dalam. Harga minyak saat ini sudah turun 20% dari puncaknya di bulan September dan akan terus menjadi faktor pendorong penurunan inflasi Amerika Serikat di bulan depan. Meskipun di hari Jumat 17 November 2023 kemarin, harga minyak sempat naik 4%, namun harga minyak masih ditutup turun 1% secara mingguan. Masih membahas tentang inflasi, kita melihat inflasi inti Amerika Serikat yang tidak termasuk makanan dan energi, dan juga ini merupakan indikator yang lebih baik untuk inflasi ya. Kita lihat angkanya juga turun dari 4,1% mencapai titik terendahnya selama 2 tahun lebih di 4% di bulan Oktober kemarin. Selanjutnya, dari data ketenagakerjaan di Amerika Serikat juga terlihat pelemahan di mana angka initial jobless claim atau klaim pengangguran mingguan itu meningkat lebih tinggi, mendorong angka pengangguran lanjutannya ke titik tertinggi selama 2 tahun terakhir. Lebih dalam lagi, kita lihat dari sektor retail di Amerika Serikat. Minggu lalu kita melihat perilisan data penjualan retail Amerika Serikat di bulan Oktober itu menurun untuk pertama kalinya sejak 7 bulan terakhir. Namun penurunannya lebih sedikit dari perkiraan, yaitu turun minus 0,1% secara year on year dibandingkan perkiraan yang akan turun di minus 0,3%. Dapat disimpulkan dari sentimen yang telah dibahas tadi, poin utamanya di sini adalah inflasi Amerika Serikat yang melambatnya lebih cepat dari perkiraan Federal Reserve, meskipun pertumbuhan ekonominya masih tetap lebih kuat dibandingkan perkiraan pasar. Sebagai hasilnya, pasar meningkatkan keyakinan bahwa Federal Reserve kemungkinan telah selesai menaikkan suku bunganya. Pasar dengan cepat menghapus ekspektasi kenaikan suku bunga pada bulan Desember dan mulai mencermati awal pemangkasan suku bunga yang diperkirakan akan terjadi di pertengahan 2024. Alhasil, di perdagangan minggu lalu, ketiga indeks utama Amerika Serikat meningkat sekitar 2%, dan yield obligasi 2 tahun yang sensitif terhadap kebijakan The Fed turun di bawah 5%, sementara yield obligasi 10 tahun turun di bawah 4,5%, mengkonfirmasi bahwa The Fed selesai menaikkan suku bunganya. Di Indonesia sendiri, IHSG naik 2,47% dalam sepekan, ditutup di level 6.977, didorong oleh sentimen domestik, yaitu perilisan Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana Indonesia berhasil mencetak surplus neraca perdagangan selama 42 bulan berturut-turut di bulan Oktober 2023 kemarin, yaitu sebesar 3,48 miliar US dollar. Menjadikan fundamental ekonomi Indonesia lebih kuat lagi untuk menghadapi tantangan global ke depannya. Next week, ya, setelah membahas sentimen pasar di minggu lalu, kita masuk ke update pasar dan outlook di minggu ini, di mana pasar Amerika Serikat hanya akan dibuka sampai hari Rabu dikarenakan libur Thanksgiving pada hari Kamis dan Jumat. Pasar akan berfokus pada perilisan risalah pertemuan atau Fed Minutes of Meeting yang akan dirilis pada hari Selasa di minggu ini, yang akan menentukan view The Fed akan kebijakan suku bunga ke depannya. Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, di domestik, Bank Indonesia akan menentukan arah kebijakan suku bunga, di mana rapat Dewan Gubernur akan menentukan apakah akan menaikkan suku bunga atau tidak, dengan perkiraan suku bunga akan stay di 6%. Kami expect pasar saham di minggu ini akan kembali ditutup meningkat, melanjutkan optimisme investor terhadap pasar saham yang telah tumbuh selama beberapa minggu terakhir, dengan pasar yang telah rebound dari penurunan yang berlangsung dari Agustus hingga Oktober. Yield obligasi yang naik stabil selama beberapa bulan terakhir yang memberikan tekanan pada pasar saham juga telah menurun, berkat harapan bahwa Federal Reserve telah selesai menaikkan suku bunga. Selanjutnya, di segmen yang terakhir kita akan membahas stock recommendation di minggu ini. Tema di minggu ini adalah membeli saham yang sensitif terhadap kebijakan suku bunga.
Indeks dolar Amerika Serikat atau DXY telah turun sekitar 2,3% dari puncak terbarunya, sehingga menambah keyakinan bahwa permintaan untuk komoditas akan kembali terjadi. Rekomendasi saham komoditas di minggu ini ada ADMR dengan sentimen jangka pendek mengingat adanya penghentian produksi batubara coke di China dan sektor bisnis ini juga sensitif terhadap suku bunga. Yang kedua ada MTEL atau Mitratel dengan kinerja operasionalnya yang konsisten kuat dengan valuasi yang masih sangat murah. Yang ketiga ada Jasa Marga atau JSMR yang dimana outlook jumlah liburan panjang itu cukup tinggi di first half 2024 sehingga menjamin kinerja lalu lintas yang kuat di awal 2024. Dan juga tidak lupa di saham sektor properti ini juga merupakan salah satu penerima manfaat langsung dari pemotongan suku bunga dengan sektor properti yang valuasinya masih sangat murah di perdagangan bulan-bulan terakhir ini. Dengan ada rekomendasi sektor properti ada di Ciputra atau CTRA, Sumarekon dengan kode emiten SMRA, dan juga BSD dengan kode emiten BSDE. Demikian MOS Stock of the Week minggu ini. Terima kasih untuk para sobat MOS yang telah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk para sobat MOS. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kira-kira apa saja saham pilihan kalian di minggu ini. Saya Syadik, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode MOS Stock of the Week selanjutnya.